Terlanjur menikmati 8 POV Abram, hari telah beranjak senja. Sudah waktunya aku pergi menemui Dr. Boy di tempat prakteknya. Aku hentikan dulu pencarian tentang istriku. Jika memang istriku mendua, pasti Allah akan memberikan jalan untukku menemukan fakta lebih banyak. Namun, jika memang semua hanyalah sekedar kecurigaan semata, aku harap Tuhan juga menunjukkan semuanya padaku. Aku pergi ke Dr. Boy diantar oleh Panji. Namun, aku meminta Panji tetap di luar karena aku tidak ingin ia mengetahui fakta tentang penyakit yang tengah aku alami. "Selamat sore dok," sapaku. Aku memang sudah membuat janji sejak kemarin, jadi aku tidak perlu menunggu lama untuk bisa bertemu dengan beliau. Dr. Boy menyambut hangat kedatanganku, kemudian menanyakan beberapa hal yang memang biasa beliau tanyakan. "Gimana, apa obatnya sudah habis?" tanya Dr. Boy. Aku tersenyum getir. "Dok, istri saya hamil," jelasku. Dr. Boy yang tadinya tengah mencatat sesuatu, langsung mendongak dan menatapku penuh tanda tanya. "Haha, hamil?" tanya Dr. Boy terbata. Beliau saja merasa heran, apalagi aku yang memang awam dengan hal semacam ini. "Apakah mungkin dok?" tanyaku lagi. Dr. Boy menghela nafas panjang, beliau nampak sangat kebingungan menjawab pertanyaan dariku. Bahkan, beliau sampai harus mengendurkan kancing di kerah kemeja yang beliau gunakan. "Dok, katakan saja yang sejujurnya. Jika memang tidak mungkin, artinya saya harus mencari tahu kebenaran tentang istri saya," jelasku. Dr. Boy mengatur posisi duduknya, kemudian mulai menjelaskan tentang apa yang aku alami dan pengobatan yang beliau berikan. "Sebenarnya tidak ada yang salah jika istri Anda hamil, karena ejakulasi dini itu bukan penghalang bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki momongan. Namun, di sini, saya menemukan ada kendala pada sperma yang dihasilkan oleh Pak Abram. Jadi, saya berusaha untuk mengobati kualitas sperma Pak Abram terlebih dahulu. Terakhir Bapak datang ke sini, saya masih belum menemukan kemajuan pada kualitas sperma Bapak, hingga sejujurnya saya ragu bahwa istri Anda bisa hamil," jelas Dr. Boy. Aku terdiam, entah apa yang harus aku lakukan saat ini. Aku sudah bisa menebak jika istriku memang memiliki pria lain. Namun, hati ini masih saja merasa tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa Wina sudah membagi hati dan raganya. Setelah selesai melakukan konsultasi, aku segera pulang. Namun, sepertinya aku tidak ingin pulang ke rumah. Aku tak mau Wina tahu bahwa aku tengah hancur saat ini. Sementara mungkin aku akan menenangkan diri di rumah orang tuaku. "Ji, kamu pulang aja, saya ada urusan. Tolong bilangin sama ibu, saya tidak pulang malam ini," ucapku. Panji pun segera pulang tanpa banyak bertanya. Ia memang terlihat sangat penurut, bahkan aku masih tidak percaya jika memang Panji adalah pria simpanan Wina. Mungkin saja, selama ini Wina meminta Panji mengantarkan ia pergi dengan selingkuhannya. Namun, jika itu benar, seharusnya Panji tahu siapa pria tersebut. Hanya saja, aku harus mencari tahu terlebih dahulu karena entah mengapa hati kecilku mengatakan jika Panji adalah pria yang sudah mengkhianati kepercayaanku selama ini. "Assalamualaikum," aku masuk ke rumah orang tuaku. Ada ibu dan ayah yang tengah duduk di ruang keluarga. Mereka nampak heran ketika melihat aku datang tanpa istriku. Selama ini, aku memang selalu menunjukkan kemesraan di depan siapapun. Aku begitu mencintai Wina sehingga aku tak ingin ada wanita lain yang masuk dalam kehidupanku. Aku jadikan ia ratu, saat aku tahu ia berasal dari keluarga biasa. Namun, inilah balasan darinya untukku, bukan lagi kotoran yang ia lempar ke wajahku, tapi ia juga telah mencabik hatiku tanpa ampun. "Lo Wina mana?" tanya ibu. Aku langsung duduk di samping beliau, tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. "Bu, Wina hamil," ibu nampak sangat bahagia, beliau bahkan mengucap syukur berulang kali. "Alhamdulillah, bagus dong, ibu mau punya cucu," ucap ibu dengan penuh kebahagiaan. Berbeda dengan ayah yang langsung mencium gelagat aneh dalam diriku, mungkin sebagai sesama lelaki, ayah bisa tahu bagaimana perasaanku saat ini. "Ada apa Bram? Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya kamu bahagia dengan kehamilan Wina?" tanya ayah. "Entahlah ya, aku masih tidak bisa membaca situasi ini. Aku ingin menenangkan diri," jelasku. Ibu mengusap dahiku, beliau memang masih sering memperlakukan aku seperti anak kecil. Mungkin karena beliau hanya memiliki 2 anak, sementara adikku saat ini tengah menjalani KKN di kota tak jauh dari kota tempat kami tinggal. "Kalau ragu, salat istihoroh saja, minta bantuan sama Allah,"
minta petunjuk juga sama Allah, ya. Aku mengangguk, kemudian beranjak ke kamar untuk merebahkan diri. Malam ini, mungkin aku bisa sedikit tenang, meskipun aku tahu, hatiku akan semakin hancur saat mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Seperti saran ibu, aku terjaga tengah malam. Aku ambil air wudhu dan segera menjalankan salat istikharah untuk memantapkan hatiku. Bagaimanapun hanya Tuhan yang bisa menjawab segala kegundahan dalam hatiku saat ini. Aku bermunajat dan menangis di dalam sujudku. Setelah puas mencurahkan segala isi dalam hatiku, aku segera memejamkan mata, berharap Tuhan segera memberikan petunjuk untukku melalui mimpi. "Gimana Bram? Dapat petunjuknya?" tanya ibuku pagi itu. Aku menggeleng, "Tidak Bu, Abram tidak mimpi apa-apa. Hanya saja, Abram sempat melihat Wina menerima sesuatu dari orang lain. Padahal Abram sudah memberikan benda yang sama untuk Wina," ungkapku. Ibu terdiam, kemudian menatap ayah dengan tatapan penuh arti. "Apakah Wina selingkuh?" tanya ayah. Aku menoleh ke arah ibu. Bagaimana ayah dan ibu bisa menyimpulkan bahwa Wina selingkuh? Apakah mungkin aku menunjukkan gelagat yang jelas? "Maksud ibu?" tanyaku tak mengerti. "Jujur saja, apa Wina selingkuh?" cecar ibu lagi. "Abram gak yakin Bu, karena memang Abram belum punya bukti." Jelasku, "Kumpulkan buktinya Bram, jangan mau kalau dijadiin tutup dan suruh ngerawat anak yang bukan anak kamu," sentak ibu. Aku semakin tak tahu harus mulai dari mana. Sepertinya aku memang harus mencari tahu tentang Wina yang sebenarnya. "Kamu gak usah cari tahu Mas, biar aku tunjukin." Tiba-tiba, suara adik perempuanku menggema. Apakah ia tahu sesuatu tentang istriku yang tidak pernah aku tahu? Lanjut part 9. 1 minggu sudah sikap Mas Abram berubah. Entah apa yang membuat ia benar-benar tidak lagi lembut seperti biasanya. Aku merasa semua berubah semenjak ia mengetahui kehamilanku. Apakah mungkin Mas Abram tahu bahwa aku mendua? Namun, bagaimana mungkin? Selama ini aku sudah menyimpan semua dengan rapi. Bahkan aku sengaja tidak menggunakan kartu kredit agar Mas Abram tidak curiga jika ia menemukan tagihan yang mencurigakan. Sejak saat itu pula ia lebih sering menghabiskan malam di rumah ibunya. Hanya sesekali tidur di rumah dan itu pun ia tidak pernah menyentuhku sama sekali. Sikapnya begitu dingin sementara kehamilanku saat ini benar-benar membutuhkan kehangatan dari seorang suami. Malam setiap kali Mas Abram menginap di rumah orang tuanya, aku meminta Panji untuk menemaniku di dalam kamar. Namun aku selalu memastikan jika memang Mas Abram dan tidak akan pulang malam itu. Meski terkadang Risa menaruh curiga kepadaku dan juga calon suaminya, akan tetapi aku sama sekali tidak peduli dengan dia yang merasa sakit hati karena aku telah merebut calon suaminya. Karena bagiku Panji adalah milikku dan ia yang sudah mengambil kesempatan untuk merebut apa yang sudah menjadi milikku sehingga aku merasa tidak bersalah dengan apa yang aku lakukan. Malam itu Mas Abram memberi kabar kalau ia tidak akan pulang karena ada urusan di rumah orang tuanya. Seperti biasa aku pergi ke belakang untuk menemui Panji di dalam kamarnya. Namun, dari arah dapur aku sudah mendengar suara pertengkaran Panji dengan Risa. Sepertinya mereka membicarakan tentang aku dan aku yakin Risa mulai tidak terima dengan tingkah Panji akhir-akhir ini. "Sadar Mas, dia itu punya suami, dia itu sudah berumah tangga, kamu gak malu apa?" teriak Risa. "Aku tahu Riz, cuma aku gak bisa nolak setiap kali dia ngajak aku masuk ke kamarnya," jawab Panji. "Kamu gak bisa nolak karena dia ngasih apa yang gak pernah aku kasih, karena kamu sama dia sama-sama gak punya urat malu," sengaja Risa. Aku benar-benar terbakar emosi ketika mendengar ucapan Risa. Pembantu itu semakin lama semakin membuatku muak dan kehabisan kesabaran. "Bra, kamu pikir kamu itu siapa bisa menilai aku seenak jidat kamu? Kamu itu cuma pembantu di sini, sadar posisi kamu." Mereka berdua nampak terkejut ketika melihat aku tiba-tiba masuk dan langsung membentak Risa yang masih berada di depan pintu. "Tapi Panji ini calon suami saya Bu, ibu tuh punya suami," ucap Risa. "Peduli apa kamu? Dosa saya urusan saya. Terus kamu mau apa? Urus diri kamu sendiri. Mulai sekarang saya nggak mau tahu lagi ya. Kamu pergi dari sini," usirku. Tanpa pikir panjang aku segera mengusir Risa.
Rasanya kehadiran dia hanya menambah masalah dalam hidupku. Kamu mau pilih aku atau dia? Kalau kamu mau pilih dia, kita batalkan semua rencana pernikahan ini, ancam Risa. Panji nampak kebingungan. Mungkin ia merasa bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan karena ibunya yang terus mendesak dia untuk menikah. Namun, aku justru senang karena Risa membatalkan pernikahan mereka berdua. Akan tetapi, Panji tiba-tiba menyusul Risa. Ia hendak memilih Risa dan meninggalkan aku. Secepat kilat aku berakting jatuh hingga membuat Panji menghentikan langkahnya. "Ji, tolong, sakit Ji," ucapku pura-pura. Panji menggendongku menuju ke kamar depan. Wangi tubuh Panji selalu saja membuat aku tak bisa jauh darinya. Mana mungkin aku bisa melepaskan pria gagah dengan dada bidang seperti Panji? Bodoh jika aku membiarkan ia pergi dengan pembantu murahan itu. Kali ini, aku menang dan aku memang akan selalu menang. Malam itu Panji menemani aku di kamar. Seperti malam-malam sebelumnya, aku dan Panji selalu memadu kasih bak pengantin baru. "Apa kamu sanggup hidup tanpa aku, Ji? Aku sudah nggak bisa hidup tanpa kamu," ucapku usai kami selesai memadu kasih. Panji yang tengah mengisap batang rokok pun menoleh. "Sampai kapan kita akan seperti ini? Kalau kamu memang ingin denganku, mintalah cerai agar kita bisa bersatu," pinta Panji. "Cerai? Aku memang sangat mencintai Panji, tapi untuk melepaskan Mas Abram juga rasanya aku belum siap. Aku takut jika nantinya Panji tidak bisa memenuhi kebutuhanku seperti Mas Abram memanjakan aku saat ini. Apalagi, Panji hanya seorang lulusan STM yang mungkin tidak akan bisa bekerja seperti Mas Abram. Aku benar-benar berada di situasi yang sulit. Aku tahu kamu nggak bisa ninggalin Abram, itu makanya aku lebih memilih menikahi Risa. Karena hanya dia wanita yang mau menerimaku saat ia tahu kalau aku adalah lelaki bejat yang sudah menghamili istri orang," jelas Panji. Aku tak bisa menjawab pertanyaan dari Panji. Memang aku masih belum bisa melepaskan Mas Abram saat ini. Namun, mungkin nanti aku akan bisa melepaskan Mas Abram untuk bisa bersanding dengan Panji. "Kamu sabar, aku pasti minta pisah. Tapi nggak sekarang, yang penting kamu jangan nikah sama Risa, aku nggak suka sama dia," jawabku. Panji tersenyum miring. "Kenapa nggak suka?" tanya Panji. "Ya karena dia selalu berusaha memiliki kamu, bahkan dia terus-menerus meminta kamu menikahi dia," jelasku. Sekali lagi, Panji hanya tersenyum miring seraya menghisap rokok yang ada di sela jemarinya. "Bagaimana kalau kamu jadi aku? Aku harus rela melepaskan kamu tidur bersama suami kamu. Aku harus menahan cemburu setiap kali Abram mencium kamu di depanku. Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku?" "Aku nggak pernah ngomong ini sama kamu, karena aku tahu kamu memang bukan milik aku. Karena aku tahu Abram lebih berhak atas diri kamu dibandingkan aku." Panji pergi setelah mengungkapkan isi hatinya. Aku pikir ia tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Tapi sepertinya ia mulai memintaku menjauhi Mas Abram. Bagaimana ini? Aku masih ragu dan tak bisa melepaskan Abram karena aku masih membutuhkan harta yang ia miliki. Namun, aku juga tak mampu merelakan Panji bersama wanita lain.